Saham. Menurut buku panduan berinvestasi saham, saham merupakan surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat menerbitkan dua jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preferen. Yang kedua, saham syariah. Saham syariah adalah saham-saham perusahaan publik yang operasionalnya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sedangkan pasar modal syariah adalah institusi yang menyelenggarakan transaksi perdagangan efek syariah. Saham syariah adalah suatu sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, yaitu bidang perjudian, riba, dan memproduksi barang yang dilarang dalam Islam. Penyertaan modal dalam bentuk saham yang dilakukan pada suatu perusahaan yang kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dapat dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah. Akad musyarakah umumnya dilakukan pada saham perusahaan private, sedangkan akad mudharabah umumnya dilakukan pada saham perusahaan publik. Tidak semua jenis saham diperbolehkan untuk diperdagangkan dalam pasar modal syariah. Jenis saham yang dilarang adalah preference stock atau saham istimewa, dan terdapat perbedaan besar antara saham biasa dan saham istimewa yang mendasari perlarangan untuk diperdagangkan di pasar modal syariah. Saya akan membawakan materi tentang saham syariah. Yang pertama yaitu saham syariah merupakan saham yang memenuhi kriteria pemilihan saham syariah berdasarkan POJK nomor 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah dan perusahaan publik syariah untuk meregulasi instrumen saham syariah di pasar modal, dan kriterianya telah diatur dalam fatwa pasal 3 tentang kriteria emiten atau perusahaan publik, antara lain yang pertama itu jenis usaha, produk, jasa yang diberikan, dan akad, serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1 di atas, antara lain A. Perjudian dan permainan yang tergolong di judi atau perdagangan yang dilarang. B. Lembaga keuangan konvensional ribawi termasuk perbankan dan asuransi konvensional. C. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram. Dan D. Produsen, distributor, dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. E. Melakukan investasi pada emiten perusahaan yang pada saat transaksi tingkat nisbah hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya. Terus J. Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan. Terus emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang dimiliki. Syariah compliance officer. Yang terakhir itu dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi syarat tersebut di atas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah. Selanjutnya itu perkembangan saham syariah di Indonesia. Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.
Dalam hal ini, di Bursa Efek Indonesia terdapat Indeks Saham Syariah Indonesia ISSI yang mencakup keseluruhan saham yang memenuhi kualifikasi sebagai saham syariah, dan Jakarta Islamic Index JII yang merupakan 30 saham memenuhi kriteria syariah teratas yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN). Indeks JII dipersiapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia BEI bersama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM). Dengan demikian, saham syariah ada aktif dan ada yang pasif. Perusahaan aktif yang sering memang berdasarkan AD atau ART beroperasi dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah. Adapun perusahaan pasif syariah yaitu perusahaan yang tidak menyebutkan dalam AD ART beroperasi dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah, namun dalam proses seleksi yang dilakukan dapat memenuhi kriteria syariah yang diterapkan oleh regulator. Terus, Jakarta Islamic Index JII dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham berbasis syariah. Melalui indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuitas secara syariah. Adapun JII terdiri dari 30 jenis saham yang sahamnya dipilih sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan penentuan kriteria pemilihan saham JII melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Investment Management. Terus, emiten syariah atau perusahaan publik syariah yang melakukan penerbitan efek syariah berupa saham wajib memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lain di sektor pasar modal, serta wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memiliki izin dari ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, menerbitkan PJOK tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah untuk meregulasi instrumen saham syariah di pasar modal. Terus anggaran dasar memilih kumpulan saham dengan jenis perkembangan perdagangan saham syariah ditunjukkan oleh nilai indeks saham syariah Indonesia yaitu ISSI. ISSI dibutuhkan untuk menggambarkan kinerja seluruh saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BII), sedangkan dalam Jakarta Islamic Index hanya diwakili oleh 30 emiten yang penentuan melibatkan Dewan Pengawas PT Danareksa Investment Management. Kapitalisasi pasar merupakan nilai perusahaan yang dihitung dari jumlah seluruh saham perusahaan beredar dikalikan dengan harga pasar saham. Dengan demikian, semakin mahal harga saham, maka semakin tinggi nilai kapitalisasinya. Jika dilihat dari nilai kapitalisasi, saham-saham syariah menunjukkan peningkatan yang konsisten. Hal ini mengindikasikan kondisi makroekonomi yang stabil yang dapat memberikan harapan yang baik bagi peningkatan kinerja perusahaan. Dilihat lagi dari fungsi ekonomi, meningkatnya nilai kapitalisasi saham syariah menunjukkan keberhasilan pasar modal syariah sebagai pengumpul sumber dana alternatif bagi investment perusahaan yang berlandaskan prinsip syariah. Di samping itu menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya umat Islam yang memiliki kelebihan dana untuk memilih jenis investasi keuangan yang halal. Terus sejak November 2007 telah dikeluarkan daftar efek syariah DES yang berisi daftar saham syariah yang ada di Indonesia. Dengan adanya DES, maka masyarakat diharapkan akan semakin mudah untuk mengetahui saham-saham apa saja yang termasuk saham syariah, karena DES adalah satu-satunya rujukan tentang daftar saham syariah di Indonesia. Keberadaan DES tersebut kemungkinan ditindaklanjuti oleh BEI dengan meluncurkan ISSI pada 12 Mei 2011.
Pada tanggal 8 Maret 2011, DSN MUI menerbitkan fatwa nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Fatwa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa investasi syariah di pasar modal Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. BEI lalu mengembangkan suatu model perdagangan daring sesuatu syariah untuk diaplikasikan oleh anggota bursa yaitu AB pada bulan September 2011. Dengan adanya sistem ini, maka perkembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia diharapkan semakin meningkat karena investor akan semakin mudah dan nyaman untuk melakukan perdagangan saham secara syariah. Sebagai contoh, jika seorang nasabah mendaftar di anggota bursa sebagai investor syariah, maka ia akan bisa melakukan transaksi untuk membeli saham-saham yang digolongkan tidak syariah. Saat mengisi formulir dana nasabah RDN, nasabah tersebut juga diharuskan memilih bank yang sebagai tempat menyimpan dananya. Hal ini merupakan salah satu sinergi yang baik antara perbankan syariah dengan pasar modal syariah di Indonesia. Baiklah teman-teman, begitu saja presentasi dari saya. Semoga teman-teman semua bisa mengerti apa yang saya sampaikan, dan semoga teman-teman semua bisa juga mulai terjun dan mengaplikasikannya. Begitu saja. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses screening saham. Saham biasa adalah saham yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendapat hak suara dan dividen. Dividen ini tidak dijamin dan bergantung pada keputusan dewan, direksi, serta kinerja perusahaan dalam hal di mana perusahaan menjadi rugi atau pailit. Maka pemilik saham juga dapat menjadi rugi pada investasinya sampai dengan jumlah yang diinvestasikan. Hampir semua ilmuwan Islam setuju bahwa investasi saham biasa adalah diperbolehkan. Mereka berpendapat bahwa jika usaha utama perusahaan konsisten dengan aturan-aturan syariah, maka berinvestasi atau memperdagangkan sahamnya juga diperbolehkan. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik yang secara jelas. Kemudian emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian instrumen saham syariah. Pada umumnya saham yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan emiten yang melakukan penawaran umum, initial public offering. Ada dua macam saham, yaitu biasa, common stock, dan saham istimewa, private stock. Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut. Hak tersebut meliputi hak atas menerima dividen dan memperoleh bagian kekayaan jika perusahaan dilikuidasi setelah dikurangi semua kewajiban perusahaan. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan kendala dan saran terhadap perkembangan saham syariah di Indonesia. Kendala di sini ada 7 kendala yang dialami saham syariah di Indonesia. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal syariah, ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah, penggunaan dana hasil emisi yang harus sesuai juga dengan prinsip syariah. Lalu minat pemodal efek syariah yang diterbitkan, kerangka peraturan tentang penerbitan efek syariah, tingkat kemampuan penjamin emisi efek tentang pasar modal syariah, dan yang terakhir pola pengawasan yang sesuai syariah oleh lembaga terkait. Ada 7 kendala di sini. Lalu di sini pun ada saran untuk pengembangan saham syariah di Indonesia, yaitu melaksanakan kerjasama internasional dalam mensosialisasikan saham syariah seperti yang dilakukan Bursa Malaysia terhadap FTSE London, sepertinya patut dijadikan pertimbangan dalam saham syariah Indonesia. Bursa Efek senantiasa memperbaiki dan merevisi kriteria screeningnya untuk disesuaikan dengan target market serta kondisi masyarakat. Lalu yang terakhir, masih adanya perilaku investor kita yang masih berada
pada kategori investor rasional, belum menjadi loyalis syariah, sehingga pemerintah seharusnya mengambil kebijakan yang harus memberikan keterbukaan informasi mengenai keberadaan GII yang semakin hari sahamnya mengalami peningkatan dan dapat memberikan investasi yang cukup menjanjikan di masa yang akan datang. Itu kesimpulan dari saya tentang kendala dan saran terhadap perkembangan syariah di Indonesia. Lalu saya akan menyimpulkan lagi presentasi yang kami bahas untuk hari ini. Kesimpulannya, saham merupakan surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Saham syariah merupakan saham-saham perusahaan publik yang mengoperasionalinya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Saham syariah diatur dalam POJK nomor 17 POJK bulan 4 2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah untuk mengulasi instrumen saham syariah di pasar modal, dan kriterianya telah diatur oleh Fatwa DSN nomor 40 MUI tahun 2013 pasal 3 tentang kriteria emiten atau perusahaan publik. Suatu saham dapat dikategorikan juga sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh satu emiten yang secara jelas menyatakan kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu tidak melakukan kegiatan usaha, perjudian, perdagangan tanpa penyerahan barang atau jasa, perdagangan dengan penawaran palsu, bunga, gahar, maisar, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya, rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 45%. Dan rasio total pendapatan bunga tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%. Nah, karena keberadaannya yang masih tergolong baru, maka ada berbagai macam kendala dalam melakukan pengembangan, sehingga perlu solusi dan strategi yang lebih baik dalam melakukan generalisasi saham syariah di masyarakat Indonesia. Sekian saja presentasi dari kelompok kami, yaitu saya mewakili kelompok 4 menutup presentasi kami hari ini tentang saham syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.